Pasokan energi kita mulai terancam sebab Indonesia masih bergantung besar terhadap pasokan energi di Timur Tengah. 25% minyak mentah diimpor dari wilayah Teluk Arab. 30% gas kita juga masih tergantung impor dari sana. Skenario perang AS Israel versus Iran ini masih diperkirakan berlanjut dan bisa mengakibatkan harga minyak naik tinggi. Dampaknya transportasi angkutan juga akan menaikkan harganya. Dan ini membuat inflasi bergejolak tinggi. Lalu, seberapa parah efek ke ekonomi kita dan bagaimana langkah kita? Sejarah membuktikan resiko ini nyata. Setiap krisis geopolitik besar telah mengoyak harga minyak dunia. Ingat perang Irak 2003 kan? Harga minyak sempat naik di 30 menuju 40 dolar per barel. Arab Spring 2011 dan juga konflik ISIS 2014 membuat Brent melonjak ke 115 dolar. Dan terbaru, perang Ukraina bikin Brent tembus 130 dolar. Setiap lonjakan memicu inflasi global karena biaya transportasi dan produksi ikut naik, yang bagi Indonesia berarti inflasi domestik terpompa. Lebih lagi kita melihat volatilitas gila. Dalam hitungan minggu, harga bisa terbang puluhan persen. Semua krisis itu menyadarkan kita sangat rentan. Saat harga naik gila, APBN pasti ngos-ngosan menanggung subsidi tambahan yang melaju. Jadi, kita harus tahu inflasi tahun ini per Februari 2026 sudah hampir 4,8%. Dan sedetik langkah salah bisa cecar ke 5-6% kalau BBM naik mendadak. Lalu, bagaimana dampak makroekonomi kita? Nah, kita mulai dari neraca perdagangan. Kenaikan harga minyak membuat harga impor juga ikut naik. Contoh misalnya, jika Brent naik dari 70 ke 100 dolar per barrel, biaya impor minyak mentah kita naik sekitar 4 dolar miliar per tahun, setara puluhan triliun rupiah. Belum lagi biaya impor BBM dan LPG naik sejalan. Saat ekspor batubara dan CPO kita tak naik signifikan, selisih ini menyebabkan defisit neraca perdagangan makin melebar. Jika sebelumnya neraca berjalan kita hampir seimbang atau surplus, skenario ekstrim bisa mengubahnya jadi minus dalam persen PDB. Dari sisi inflasi, harga BBM dan listrik adalah komponen besar inflasi kita. Misalnya, jika rata-rata harga bensin naik dari 1.000 ke 2.000 rupiah per liter secara tiba-tiba, inflasi bisa melompat 0,5 sampai 1%. Dan subsidi BBM yang kita ambil untuk jaga harga justru menambah beban APBN. Belum lagi biaya hidup meningkat, remobilisasi subsidi tambah yang akhirnya tetap dioplos ke inflasi di sektor lain. Ini akan berefek juga dengan subsidi dan fiskal. APBN 2026 sudah menyiapkan subsidi energi sekitar 210 triliun. Kenaikan harga minyak global akan menggerus alokasi itu. Jika tidak disikapi dengan kenaikan harga BBM, bukan subsidi tumbuh, komitmen defisit belanja APBN kita langsung terancam melewati batas 3% PDB. Sementara itu, penerimaan negara dari migas atau pajak royalti sebenarnya menurun karena produksi dalam negeri kita stagnan. Jadi intinya, beban subsidi naik sementara pemasukan migas tidak seimbang. Semua faktor ini menekan pertumbuhan. Suku bunga harus dijaga oleh BI untuk menambal arus modal keluar. Inflasi melonjak menggerus konsumsi dan impor mahal memukul industri. Kalau kita lihat proyeksi kasarnya, dalam kondisi berat, pertumbuhan nasional bisa merosot mendekati 4-4,5% dari 5% angka normal. Jika konflik berkepanjangan, dampaknya ribut di dunia kerja dan investasi. Sebagai langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yang pertama, pemerintah harus diversifikasi sumber energi. Segera tambah impor dari AS, Afrika Barat, dan pasar netral lain. Karena negara kita sudah menaikkan kesepakatan gas dan minyak dengan AS senilai miliaran dolar untuk hal ini. Perlu juga percepat proyek refineri atau kilang baru agar kurang tergantung kilang dari luar negeri. Kedua, peningkatan cadangan dan stok. Pemerintah harus menambah kapasitas strategik petroleum, reserve dan tangki cadangan BBM di PLN dan Pertamina dengan stok yang cukup. Katakanlah minimal 60 hari konsumsi. Kita punya bantalan krisis. Pemerintah yang harus membangun cadangan LPG ekstra jika perlu. Yang ketiga, penyesuaian kebijakan energi. Pemerintah dengan seiring harga energi naik, rencana penyesuaian harga BBM harus disiapkan dengan matang. Subsidi sementara direlokasi agar lebih fokus ke rakyat miskin, bukan ke orang kaya yang beli mobil besar. Dan insentif untuk energi terbarukan, misalnya panel surya, kendaraan listrik, juga perlu ditingkatkan agar ketergantungan BBM turun jangka panjang. Yang keempat, feeding dan kontrak jangka panjang. Pemerintah dan BUMN migas wajib mengamankan kontrak jangka panjang dengan pasokan yang aman.
Karena kebijakan hedging atau asuransi harga minyak harus dipakai untuk menekan risiko kenaikan mendadak. Pipa gas misalnya di Trans Sumatera perlu dipercepat demi suplai gas domestik, mengurangi kebutuhan impor. Dan yang kelima, pemantauan rutin dan komunikasi publik oleh pemerintah sehingga BI dan Kemenkeu harus terus memantau dampak harga energi global. Sudah disiapkan seberapa skenario besar. Edukasi publik termasuk generasi muda penting. Misalnya sampaikan informasi real time di media sosial, ajak diskusi etis soal subsidi dan efisiensi energi.